Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan butir-butir Pancasila di dalam materi pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat 7 butir, ya. 7 butir tersebut terdiri dari, nah, butir pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, terkait dengan butir-butir tersebut, ya, maka kita akan bahas satu persatu apa saja yang perlu dilakukan atau sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila tersebut. Baik, yang pertama itu adalah bahwa bangsa Indonesia ini menyatakan di situ percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti seluruh masyarakat di Indonesia itu bikin statement bahwa pengamalan sila pertama butir pertama bahwa masyarakat kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu berarti melaksanakan perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi perintah Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap orang yang beragama, dia berhak untuk bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agamanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh agamanya. Dan itu hak dari warga negara. Jadi pada saat seseorang memiliki agama dan dia melaksanakan perintah yang dituliskan di dalam agamanya, itu merupakan implementasi dari butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, butir yang kedua, manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berarti statementnya ya, pada saat kita percaya bahwa ada Tuhan yang mengontrol kita, itu jadi merupakan pengamalan sila pertama. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa? Tentunya ini menjadi dasar supaya negara kita aman. Jadi pada saat misalkan Anda bekerja di pemerintahan, Anda punya tanggung jawab yang besar untuk mengelola aset negara. Pada saat yang bersangkutan percaya kepada Tuhan, maka otomatis apa yang dilakukannya selalu merasa dimonitor oleh Tuhannya, tidak semena-mena. Jadi tidak melakukan yang namanya korupsi. Ya, jadi korupsi sebenarnya berawal dari sebuah tindakan di mana yang bersangkutan tidak merasa bahwa Tuhan memperhatikan setiap sisi kehidupannya, sehingga yang bersangkutan tidak hati-hati mana halal, mana haram, mana hak, mana kewajiban. Oleh sebab itu, orang yang mengamalkan butir kedua dari Pancasila
mestinya dia tidak akan memakan harta yang tidak halal atau mengkorupsi uang negara. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ada Tuhan yang mengawasinya. Kenapa? Pada saat orang yakin bahwa ada Tuhan yang mengawasinya, otomatis pada saat dia berbuat sebuah kejahatan atau mencuri yang bukan haknya, dia tidak akan melakukan itu. Sebab Tuhan akan memberikan ganjaran, akan membalasnya. Gitu. Tetapi pada saat yang bersangkutan melakukan sesuatu yang baik, bekerja secara profesional, ya, di suatu tempat, baik swasta maupun pemerintahan, maka dia yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu akan memberikan ganjaran atau pahala yang berlimpah kepada yang bersangkutan. Itulah pentingnya pengamalan Pancasila butir sila kedua. Baik, butir sila ketiga yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita mestinya bisa menghormati apa yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Jadi pada saat ada pemeluk agama lain sedang beribadah, kita tidak mengganggu proses tersebut. Ya, pada saat pemeluk agama lain sedang melaksanakan ritualnya, kita tidak mengganggu. Tidak mengganggu itu bukan berarti ikut-ikutan di dalam ritual itu. Sebab kalau ikut-ikutan berarti kan mencampur adukan. Ya, kita masuk ikut tidak. Biarkan pemeluk agama lain melaksanakan perintahnya sesuai dengan ajarannya di tempatnya masing-masing tanpa kita mengganggunya. Ya, jadi itulah implementasi dari butir ketiga sila Pancasila. Kemudian butir keempat, ya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hidupnya harus rukun, ya, hidupnya harus rukun. Dalam satu RT itu misalkan terdiri dari banyak pemeluk beragama. Mungkin ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Islam. Otomatis dalam kehidupan berwarga negara yang baik itu kita harus rukun, tidak saling mencari-cari kesalahan dari masing-masing, tidak saling mendiskreditkan, tetapi justru kita menghormati apa yang mereka lakukan. Nah, itulah pengamalan dari butir keempat dari Pancasila. Kemudian di butir kelima, di situ dikatakan bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu menyangkut hubungan pribadi manusia. Dan yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi pada saat orang beribadah, misalkan orang Muslim, misalkan beribadah pada waktunya, otomatis yang lain juga tidak berhak, dan begitu pula sebaliknya. Dan yang terpenting adalah tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Itu isi butir ketujuh. Jadi, kalau ada seseorang yang memaksakan orang lain untuk memeluk agamanya, ya, maka secara otomatis itu bertentangan dengan pengamalan sila pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa butir ketujuh, yang artinya tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di negara kita tidak boleh tuh kita memaksa-maksa orang untuk memeluk suatu agama yang dianutnya, karena itu bertentangan dengan butir ketujuh dari sila pertama Pancasila. Nah, jadi itulah terkait dengan penerapan butir-butir Pancasila. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga materi kita terkait dengan butir-butir tersebut dapat bermanfaat bagi Anda.